Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana pembagian warisan seorang artis yang terkenal? Dia dahulunya punya suami, kemudian tidak lagi bersama, kemudian dia punya anaknya perempuan, kemudian dia berkarir ya. Kemudian punya suami lagi, kemudian punya ada anaknya laki-laki begitu. Ada beberapa lah anaknya. Kemudian ketika almarhumah ini meninggal dunia, muncul permasalahan warisan. Yang satu tidak mau menjual rumah, yang satu rumah pengen dijual, saudara-saudaranya juga merasa berhak dan sebagainya. Atau misalnya adalah muncul permasalahan baik mengenai harta menjadi milik siapa, kemudian yang kedua mengenai hak asuh anak dari suaminya yang pertama yang tidak bersamanya lagi. Itu bagaimana penjelasan Pak Ustadz? Yang pertama kita pisahkan dulu ya. Pertama kita pisahkan antara harta dengan hak asuh anak. Kalau mengenai hartanya, maka kita lihat dulu ini harta siapa. Apakah harta bersamanya dengan suami barunya atau memang harta dia, bawaan dia. Maka itu kita lihat dulu. Karena nanti akibat dari hal itu pasti ada terhadap harta. Yang pertama, kalau itu harta dia, maka kemudian anaknya yang perempuan dari suaminya yang pertama dengan anaknya yang beberapa laki-laki atau perempuan dari suaminya yang kedua itu punya hak yang sama dari dia karena sama-sama anak kandungnya. Tentunya mereka akan menjadi asobah, penerima sisa. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Jadi sebelum membagi kepada anak, lihat dulu siapa ahli warisnya yang masih hidup. Kalau dia punya ayah, ayahnya dapat bagian. Kalau dia punya mama, mamanya dapat bagian. Tapi kalau ayah dan maknya sudah nggak ada, maka pada saat itu berarti dia punya suami. Dia punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan, dia punya saudara. Ingat, saudaranya tidak berhak mengatur harta warisan yang ditinggalkannya. Kenapa? Karena saudaranya terhalang oleh keberadaan anak laki-laki. Maka dalam hal ini, suami si artis ini, yang kita doakan mudah-mudahan lapang kuburnya, suami si artis ini itu mendapatkan bagian 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Karena suami itu mendapatkan setengah kalau istrinya nggak punya anak. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah dari harta yang ditinggalkan istrinya kalau istrinya nggak punya anak. Tapi ini kan kasusnya istrinya punya anak. Maka suaminya hanya mendapat 1/4. Kemudian sisanya menjadi milik anak-anaknya. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, anak laki-laki kasih 2 bagian, anak perempuan kasih 1 bagian. Tentunya anaknya masih kecil-kecil, maka dimusyawarahkan nanti bagaimana tentang wali yang akan menjaga harta dari anak-anaknya ini. Tidak, apakah suaminya mengatakan pokoknya ini mau jadi apa, jadi Pak, suaminya hanya berhak atas miliknya. Mengenai milik anak-anaknya, maka suaminya tidak berhak. Kecuali suaminya miskin, tidak punya apa-apa, kemudian diambilnya untuk sebatas kebutuhan anak, itu nggak ada masalah. Tapi kalau mau dinikmatinya, mau dipindah tangankan segala macam lah, hak-hak yang tidak menjadi miliknya itu tidak boleh. Kemudian saudara kandung dari almarhumah ini juga tidak berhak mengatur harta. Kenapa? Karena itu adalah harta warisan dan Allah telah mensyariatkannya, dan saudara tidak mendapatkan kecuali melalui wasiat saja. Itu mengenai harta. Kemudian mengenai hak asuh anak. Asuh anak itu, lihatlah, mamanya nggak ada, kan begitu. Tidak ada mamanya, mama tidak ada Mpok Alpa. Kemudian mungkin
Ada nggak lagi ayah dari siapa ini? Ayah dari anak ini, kan dia punya ayah kandung tuh. Kalau tidak ada mamaknya lagi, tidak ada neneknya, maka ada ayahnya nggak? Kalau ada ayahnya maka hak asuh itu ke ayahnya, bukan ke ayah tirinya. Tidak pula bisa ayah tiri bilang pokoknya anaknya ini pun aku yang mengasuhnya. Nggak bisa. Hak asuh seorang anak akan nanti sampai kepada yang lebih berat adalah ayah kandungnya. Jadi itu ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Saya tidak menyebut nama seorang artis yang disebut itu karena menjaga kode etik jurnalistik, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.